It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru menikmati kopi hitam. Kopi kapal api special mix gula aren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almida Mayanti. Saya dari kelas 10 IPS 1. Baiklah, saya dan teman saya ingin menjelaskan tentang sumber primer dan sekunder. Baiklah, teman saya akan menjelaskan definisi dan contoh tentang sumber primer dan sekunder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismianti Mutmainah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan contoh sumber primer dan sekunder. Definisi: sumber primer merupakan sumber sejarah yang didapatkan langsung dari perilaku sejarah yang terlihat. Sumber primer disebut juga sebagai sumber asli atau sumber utama. Jenis sumber ini menjadi sumber utama yang digunakan untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah. Sumber sekunder merupakan sumber sejarah yang berisi informasi dan keterangan dari perantara, tapi tidak memiliki hubungan langsung dengan peristiwa tertentu. Sumber sekunder disebut juga sebagai sumber kedua atau sumber perantara. Contoh sumber primer adalah arsip, dokumen, naskah, atau keterangan dari pelaku sejarah secara langsung. Contoh sumber sekunder adalah surat kabar, penelitian sejarawan, atau pengakuan saksi mata. Shopee COD, bayar langsung di tempat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelebihan definisi, yaitu penggunaan sumber primer dapat menjelaskan tentang kebenaran sejarah dari sudut validitasnya, yaitu ketepatan fakta sejarah. Dengan sumber primer dapat dihasilkan penelitian sejarah yang berkualitas baik. Hal itu karena sumber primer merupakan sumber yang tepat dan tidak bias. Penulisan sejarah yang menggunakan sumber primer akan menjadi rujukan utama untuk penelitian sejarah lainnya. Sumber primer menjadi sumber pokok untuk merekonstruksi peristiwa sejarah karena kredibilitas informasinya yang tinggi. Orisinalitas informasinya masih tinggi karena merupakan sumber pertama. Dengan demikian, nilai subjektivitasnya masih rendah dan nilai objektivitasnya masih tinggi. Kekurangan definisi: bentuk fisik sumber primer mudah rusak jika diakses. Hal itu terutama sumber sejarah zaman kuno yang terbuat dari kertas rekaman yang masih berbentuk kaset atau piringan hitam dan fosil. Sumber primer sering sulit diinterpretasikan dan kurang otoritatif. Sumber primer terkadang tidak memberikan tafsiran atau makna apapun jika sejarawan tidak melakukan proses tafsir sendiri. Pengumpulan data primer sulit dan menghabiskan waktu serta biaya yang mahal. Ada beberapa sumber primer yang sulit diakses secara umum sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengaksesnya. Hal ini terutama dokumen-dokumen penting yang bersifat langka, sensitif, dan rahasia. Contoh kelebihan: relatif mudah diakses sehingga lebih hemat waktu dan biaya. Dapat digandakan dengan mudah dan
bebas tanpa harus terikat sifat autentisitas. Ketersediaan sumber sekunder jauh lebih banyak dan penyebarannya lebih luas daripada sumber primer. Contohnya buku-buku sejarah yang dicetak dan didistribusikan di seluruh wilayah Indonesia. Contoh kekurangan, sumber sekunder terkadang hanya merupakan karya yang mengemas menata ulang peristiwa sejarah. Nilai subjektivitasnya sudah mulai tinggi karena telah melalui tahap interpretasi